Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Slamet Riyadi, dalam pembahasan akuntansi keuangan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai materi pembentukan persekutuan. Adapun materi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik persekutuan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk persekutuan dan perjanjian persekutuan. Yang ketiga yaitu penyertaan modal persekutuan. Yang keempat yaitu akuntansi usaha persekutuan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini yaitu kompetensi pengetahuannya yaitu menjelaskan pengertian, karakteristik, bentuk-bentuk, isi perjanjian persekutuan, penyertaan modal, dan akuntansi usaha persekutuan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yaitu mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan penyertaan modal dan akuntansi usaha persekutuan. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu menjelaskan pengertian, karakteristik dari perusahaan persekutuan dengan benar. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan bentuk-bentuk dan perjanjian persekutuan dengan benar. Yang ketiga yaitu dapat membuat jurnal terkait dengan akuntansi penyertaan modal dan usaha persekutuan dengan benar. Apa yang dimaksud dengan persekutuan itu atau partnership itu? Persekutuan atau partnership adalah kerjasama atau penggabungan dua orang atau badan atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan yang dimiliki bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa karakteristik dari suatu persekutuan, yaitu sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu berusaha secara bersama-sama atau mutual agency. Karakteristik yang kedua yaitu jangka waktu yang terbatas atau limited life. Yang ketiga yaitu tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability. Yang keempat yaitu memiliki bagian atau hak dalam persekutuan atau kekayaan milik bersama, yang istilahnya yaitu ownership of an interest in a partnership. Yang kelima yaitu pengambilan bagian keuntungan atau sharing the profit.
Perjanjian persekutuan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh anggota persekutuan pada saat membentuk persekutuan, yang digunakan sebagai pedoman, dasar atau landasan dalam menjalankan usaha persekutuan beserta dengan tata cara penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam usaha persekutuan. Secara umum, perjanjian suatu persekutuan berisi mengenai kesepakatan yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama anggota dan besarnya penyertaan modal dalam persekutuan. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban anggota persekutuan. Yang ketiga yaitu tujuan dari persekutuan. Yang keempat yaitu tata cara masuk dan keluar dalam suatu persekutuan. Yang kelima yaitu pembagian keuntungan persekutuan. Yang keenam yaitu tata cara penarikan modal, pembebanan biaya, imbalan jasa tertentu, dan lain-lainnya. Yang ketujuh yaitu penyelesaian masalah yang timbul dalam suatu persekutuan. Berikut ini disampaikan jenis atau bentuk-bentuk dari usaha persekutuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu firma atau yang disingkat sebagai FA adalah suatu bentuk persekutuan usaha yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama, yang tanggung jawabnya tidak terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Bentuk yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau CV. CV atau Komanditer Vennootschap adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggota-anggotanya, yaitu terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang menyertakan modal dan menjalankan usahanya. Sedangkan sekutu pasif yaitu sekutu yang hanya menyetorkan modal dalam persekutuan, tidak ikut dalam mengelola usaha persekutuan. Bentuk usaha persekutuan yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. PT atau perseroan terbatas atau korporasi atau corporate adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang atau lebih dengan tanggung jawab terbatas, hanya berlaku pada modal yang disetor pada perusahaan, tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk atau mengangkat orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan atau yang mengelola usaha persekutuan. Bentuk usaha persekutuan berikutnya adalah BUMD atau
badan usaha milik pemerintah daerah. BUMD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan berdasarkan undang-undang, BUMD bergerak dalam bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Bentuk perusahaan persekutuan selanjutnya yaitu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang terakhir yaitu yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pengertian dari yayasan adalah sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dibentuk dengan tujuan dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan agama. Secara umum, pencatatan akuntansi pada saat pembentukan persekutuan meliputi 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencatatan akuntansi pada saat penyertaan atau penyetoran modal dari anggota sekutu. Yang kedua yaitu pencatatan akuntansi pada saat menjalankan usaha persekutuan. Yang ketiga yaitu pencatatan akuntansi pada saat pembagian keuntungan atau laba persekutuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan kasus dari firma ABC yang didirikan oleh 3 orang sahabat yang bernama Andi, Budi, dan Chandra sebagai berikut. Adapun transaksi penyertaan dari masing-masing pemilik adalah sebagai berikut. Pada awal Januari 2020, 3 orang sahabat sepakat untuk membentuk suatu persekutuan dengan nama firma ABC. Dengan perjanjian bahwa pembagian keuntungan berdasarkan besarnya modal awal yang disetorkan pada awal pembentukan. Adapun investasi dari 3 pemilik tersebut untuk mendirikan persekutuan dengan nama firma ABC adalah dengan rincian sebagai berikut. Pencatatan investasi sekutu Andi dalam persekutuan adalah sebagai berikut. Menyerahkan uang sebesar 75 juta rupiah. Adapun pencatatan dari transaksi penyertaan modal dari sekutu Andi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita posting transaksi tersebut dalam buku besar yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu
Pencatatan investasi penyertaan modal dari Sekutu Budi pada tanggal 2 Januari 2020 adalah: Budi menyerahkan barang dagangan berupa printer sebanyak 20 unit dengan harga satuan sebesar Rp2.750.000 atau senilai Rp55 juta dan kendaraan senilai Rp152 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp12 juta. Adapun pencatatan transaksi penyertaan modal dari Sekutu Budi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita posting transaksi tersebut dalam buku besar yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu pencatatan investasi dari Sekutu Chandra tanggal 3 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Chandra menyerahkan bangunan ruko senilai Rp80 juta dan peralatan senilai Rp30 juta dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp5 juta. Adapun pencatatan transaksi penyertaan modal dari Sekutu Chandra adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita posting transaksi tersebut dalam buku besar yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu dari penyertaan modal ketiga pemilik persekutuan tersebut, maka diperoleh neraca awal
pembentukan persekutuan firma ABC sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita catat transaksi yang terjadi pada usaha persekutuan selama bulan Januari 2020 sebagai berikut. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada firma ABC selama bulan Januari 2020 sebagai berikut. Transaksi yang keempat yaitu transaksi usaha berupa pembelian barang dagangan. Tanggal 9 Januari 2020, firma ABC melakukan pembelian barang dagangan berupa 10 unit komputer server dengan harga satuan sebesar 10 juta rupiah dari PT Acer Yogyakarta. Pembayaran pertama dilakukan sebesar 40 juta rupiah. Adapun pencatatan transaksi usaha tersebut dalam jurnal adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita posting transaksi tersebut dalam buku besar yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu transaksi yang kelima yaitu transaksi usaha berupa penjualan barang dagangan. Tanggal 15 Januari 2020, firma ABC melakukan penjualan barang dagangan berupa 8 unit komputer server dengan harga satuan sebesar 15 juta rupiah dan 8 printer dengan harga satuan 4 juta rupiah kepada Pemda Banjarnegara. Harga pokok barang yang dijual adalah 102 juta rupiah. Adapun pencatatan transaksi usaha tersebut dalam jurnal adalah sebagai berikut. Selanjutnya,
kita posting transaksi tersebut dalam buku besar yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu Posting akun selanjutnya yaitu transaksi yang keenam yaitu transaksi usaha berupa pembayaran beban listrik, air, dan internet. Tanggal 25 Januari 2020, firma ABC membayar tagihan listrik, internet, dan air sebesar Rp450.000. Adapun pencatatan transaksi usaha tersebut dalam jurnal adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita posting transaksi tersebut dalam buku besar yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu transaksi yang ketujuh yaitu pencatatan transaksi usaha berupa pembayaran beban gaji. Tanggal 30 Januari 2020, firma ABC membayar gaji pengelola sebesar Rp5 juta. Adapun pencatatan transaksi usaha tersebut dalam jurnal adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita posting transaksi tersebut dalam buku besar yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu berdasarkan transaksi di atas dan posting buku besar terkait yang dilakukan sebelumnya, maka didapatkan informasi mengenai saldo masing-masing akun yang disajikan pada neraca saldo sebagai berikut.
Berdasarkan informasi dari data neraca saldo per 31 Desember tersebut tanpa proses penyesuaian, mari kita susun laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang disusun pada bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Pendapatan sebesar 152 juta rupiah dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 102 juta rupiah, sehingga didapatkan laba kotor sebesar 50 juta rupiah. Dikurangkan dengan beban-beban usaha yang terjadi sebesar Rp5.450.000, sehingga didapatkan jumlah laba bersih pada bulan Januari 2020 sebesar Rp44.550.000. Pembagian laba kepada anggota persekutuan. Bagian laba persekutuan untuk sekutu Andi dihitung sebagai berikut. Modal penyertaan awal Andi pada persekutuan sebesar 75 juta rupiah dibagi total modal dari seluruh anggota persekutuan pada awal pembentukan sebesar 375 juta rupiah dikalikan laba yang diperoleh pada bulan Januari sebesar 44.550.000 rupiah, sehingga bagian laba untuk sekutu Andi sebesar 8.910.000 rupiah. Adapun perhitungan untuk pembagian laba persekutuan untuk sekutu yang lainnya adalah sama, yaitu dengan mengalihkan laba bersih yang diperoleh persekutuan pada periode yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan modal masing-masing sekutu pada awal periode. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembagian laba persekutuan ke dalam modal masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita posting transaksi tersebut dalam buku besar yang terkait sebagai berikut. Adapun laporan perubahan ekuitas yang disusun apabila laba bersih dari bulan Januari langsung dibagikan kepada pemilik persekutuan, yaitu sebagai berikut. Modal awal dari masing-masing sekutu yaitu sebagai berikut. Total modal awal sebesar 375 juta rupiah. Laba yang diperoleh persekutuan pada bulan Januari tahun 2020 adalah sebesar 44.550.000 rupiah.
Pembagian laba yang diperoleh persekutuan kepada anggota persekutuan berdasarkan perjanjian persekutuan, yaitu besarnya modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota persekutuan adalah sebagai berikut. Laba yang diperoleh persekutuan telah dibagi semuanya, sehingga pada akhir periode menunjukkan saldo 0. Apabila pada periode yang bersangkutan ada anggota persekutuan yang melakukan PRIV, maka modal dari anggota persekutuan tersebut dikurangkan dengan pengambilan PRIV tersebut. Sehingga didapatkan modal akhir setiap anggota persekutuan pada periode yang bersangkutan. Adapun laporan neraca yang disusun pada periode per 31 Januari tahun 2020 adalah sebagai berikut. Berdasarkan laporan perubahan modal tersebut, selanjutnya kita susun laporan neraca pada persekutuan tersebut, yaitu sebagai berikut. Dalam neraca tersebut, tampak bahwa modal akhir dari masing-masing pemilik persekutuan berubah sesuai dengan alokasi besarnya laba bersih yang diterima oleh anggota persekutuan berdasarkan modal yang ditempatkan pada awal periode. Sekian penjelasan saya tentang materi pembentukan persekutuan. Jika Anda anggap video tersebut bermanfaat, jangan lupa untuk like, share video tersebut ke orang lain agar dapat bermanfaat lagi. Terima kasih, dan sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya.